Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 19 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar giat melayani meski pada hari Minggu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaah. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Pekerjaan Misionaris pada Hari Minggu. Ayat inti terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Menentang undang-undang hari Minggu secara terang-terangan hanya akan memperkuat penganiayaan dari para fanatik agama yang berusaha menegakkannya. Jangan memberi mereka alasan untuk menyebutmu pelanggar hukum. Jika mereka dibiarkan untuk mengekang orang-orang yang tidak takut akan Allah maupun manusia, maka pengekangan itu segera akan kehilangan daya tariknya bagi mereka, dan mereka akan melihat bahwa tidaklah konsisten maupun praktis bagi mereka untuk bersikap ketat dalam hal pemeliharaan hari Minggu. Teruslah melanjutkan pekerjaan misionaris dengan Alkitab di tanganmu, dan musuh akan melihat bahwa ia telah merugikan dirinya sendiri. Seseorang tidak menerima tanda binatang hanya karena ia menunjukkan bahwa ia menyadari hikmat dalam menjaga perdamaian dengan menahan diri dari pekerjaan yang menimbulkan pelanggaran, sambil pada saat yang sama melakukan pekerjaan yang paling penting. Ketika kita mengabdikan hari Minggu untuk pekerjaan misionaris, cambuk akan diambil dari tangan para fanatik sewenang-wenang yang akan sangat senang untuk mempermalukan orang-orang Advent hari ke-7. Hari Minggu dapat digunakan untuk melanjutkan berbagai macam pekerjaan yang akan menghasilkan banyak bagi Tuhan. Pada hari ini, pertemuan terbuka di luar ruangan dan pertemuan di rumah-rumah dapat diadakan. Pekerjaan dari rumah ke rumah dapat dilakukan. Mereka yang menulis dapat menggunakan hari ini untuk menulis artikel mereka. Kapanpun memungkinkan, biarlah kebaktian diadakan pada hari Minggu. Jadikanlah pertemuan-pertemuan ini sangat menarik. Nyanyikanlah lagu kebangunan rohani yang sejati, dan berbicaralah dengan kuasa dan keyakinan tentang kasih Juru Selamat. Berbicaralah tentang pertarakan dan tentang pengalaman rohani yang sejati. Dengan demikian, engkau akan belajar banyak tentang bagaimana bekerja dan akan menjangkau banyak jiwa. Hukum untuk pemeliharaan hari pertama dalam minggu adalah hasil dari kekristenan yang murtad. Hari Minggu adalah anak dari kepausan, ditinggikan oleh dunia Kristen di atas hari kudus perhentian Allah. Dalam keadaan apapun, umat Allah tidak boleh memberi penghormatan kepadanya. Tetapi aku ingin mereka mengerti bahwa mereka tidak melakukan kehendak Allah dengan menentang perlawanan ketika Ia menghendaki mereka untuk menghindarinya. Adegan-adegan yang menakjubkan sedang terbuka di hadapan kita.
Dan pada saat ini, suatu kesaksian hidup harus ditunjukkan dalam kehidupan mereka yang mengaku umat Allah, sehingga dunia dapat melihat bahwa pada zaman ini, ketika kejahatan merajalela di segala sisi, masih ada suatu umat yang menanggalkan kehendak mereka sendiri dan sedang berusaha melakukan kehendak Allah. Suatu umat yang di dalam hati dan hidupnya tertulis hukum Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini adalah penjelasan renungan pagi yang kemarin. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 321 paragraf 1. Adalah tujuan Allah untuk mewujudkan prinsip-prinsip kerajaannya melalui umatnya, agar dalam kehidupan dan karakter mereka dapat mengungkapkan prinsip-prinsip ini. Ia ingin memisahkan mereka dari kebiasaan, adat istiadat, dan praktek dunia. Ia berupaya membawa mereka lebih dekat kepadanya, agar ia dapat menyatakan kehendaknya kepada mereka. Tujuannya bagi umatnya saat ini sama dengan tujuannya bagi Israel ketika ia membawa mereka keluar dari Mesir. Mengapa mewujudkan prinsip-prinsip kerajaan Allah penting sekali? Karena masih dalam paragraf yang sama dikatakan, dengan menyaksikan kebaikan, belas kasihan, keadilan, dan kasih Allah yang dinyatakan dalam jemaatnya, dunia akan memiliki gambaran tentang karakternya. Dan ketika hukum Allah dicontohkan dalam kehidupan, bahkan dunia akan mengakui keunggulan orang-orang yang mengasihi, takut akan Allah, dan melayani Allah di atas semua orang lain di dunia. Karenanya dalam paragraf berikutnya dikatakan, umat Advent hari ke-7 di atas semua orang seharusnya menjadi teladan kesalehan, kudus dalam hati dan tingkah laku. Kepada mereka telah dipercayakan kebenaran-kebenaran paling agung yang pernah dipercayakan kepada manusia. Setiap pemberian kasih karunia, kuasa, dan kemampuan telah diberikan secara berlimpah. Mereka menantikan kedatangan Kristus yang segera di awan-awan sorga. Bagi mereka, jika memberi kesan kepada dunia bahwa iman mereka bukanlah kekuatan yang mendominasi dalam hidup mereka, maka itu adalah menghina Allah. Semua penjelasan tersebut adalah dasar mengapa kita harus bekerja sebagai misionaris pada hari Minggu. Kita sebagai umat pergerakan Advent yang percaya Yesus datang segera akan sangat bersukacita bila undang-undang hari Minggu ditegakkan. Karena itu tandanya tidak lama lagi pintu kasihan akan ditutup, dan bila pintu kasihan ditutup, maka tidak lama lagi Yesus akan turun menjemput anak-anaknya yang setia sampai akhir. Oleh sebab itu, kita menggunakan waktu yang singkat tersebut untuk jangkau banyak jiwa melalui teladan kehidupan kita dan pengajaran-pengajaran kebenaran. Karenanya, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 177 paragraf 2. Adegan-adegan yang menakjubkan sedang terbuka di hadapan kita, dan pada saat ini suatu kesaksian hidup harus ditunjukkan dalam kehidupan mereka yang mengaku umat Allah, sehingga dunia dapat melihat bahwa pada zaman ini, ketika kejahatan merajalela di segala sisi, masih ada suatu umat yang menanggalkan kehendak mereka sendiri dan sedang berusaha melakukan kehendak Allah. Suatu umat yang di dalam hati dan hidupnya tertulis hukum Allah. Inilah pentingnya mengabarkan kebenaran pada hari Minggu saat undang-undang hari Minggu ditegakkan. Tidak hanya dunia melihat adanya umat Allah yang sisa, namun kita pun dapat menjangkau jiwa-jiwa lewat pelayanan keagamaan dan pengajaran Alkitab yang kita berikan. Dan perhatikan nasihat Roh Nubuat berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 235, paragraf 1. Hukum tentang pemeliharaan hari pertama dalam seminggu adalah hasil dari kekristenan yang murtad. Hari Minggu adalah anak dari kepausan yang ditinggikan oleh dunia Kristen di atas hari istirahat Allah yang suci. Dalam keadaan apapun, umat Allah tidak boleh menghormatinya. Tetapi saya ingin mereka memahami bahwa mereka tidak melakukan kehendak Allah dengan menantang oposisi ketika Dia ingin mereka menghindarinya. Sederhananya,
Saat undang-undang hari Minggu ditegakkan, meskipun kita tidak boleh menghormatinya, tapi jangan juga membuat tindakan menentang atau menantang. Sebab, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, dengan demikian mereka menciptakan prasangka yang begitu pahit sehingga kebenaran tidak mungkin diberitakan. Jangan melakukan demonstrasi pada hari Minggu yang menentang hukum. Jika ini dilakukan di satu tempat dan Anda dipermalukan, hal yang sama akan dilakukan di tempat lain. Kita dapat menggunakan hari Minggu sebagai hari untuk melanjutkan pekerjaan yang akan berpihak pada Kristus. Kita harus melakukan yang terbaik, bekerja dengan penuh kelembutan dan kerendahan hati. Inilah pentingnya kita melakukan pekerjaan misionaris pada hari Minggu. Inilah wujud hikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai bukti bahwa kita tidak menghormati hari Minggu, tetapi tidak membuat tindakan oposisi yang dapat mencoreng kebenaran firman Allah. Dan meskipun kita melakukan pekerjaan misionaris pada hari Minggu, tidak berarti kita bebas dari aniaya. Akan tiba saatnya, dunia akan sadar tentang tindakan kita tersebut dan akan menindas umat-umat yang setia. Tetapi Roh Nubuat berkata dalam halaman 235 paragraf 2 dari buku yang sama. Kristus memperingatkan murid-muridnya tentang apa yang akan mereka hadapi dalam pekerjaan mereka sebagai penginjil. Ia tahu penderitaan apa yang akan mereka alami, cobaan dan kesulitan apa yang harus mereka tanggung. Ia tidak akan menyembunyikan dari mereka pengetahuan tentang apa yang harus mereka hadapi, agar kesulitan yang datang tiba-tiba tidak menggoyahkan iman mereka. Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, katanya, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Yohanes 14 ayat 23. Iman mereka harus dikuatkan, bukan dilemahkan oleh datangnya cobaan. Mereka akan berkata satu sama lain, Ia telah memberitahukan kepada kita bahwa ini akan terjadi, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, teruslah melanjutkan pekerjaan misionaris dengan Alkitab di tanganmu. Gunakan hari Minggu sebagai hari pekerjaan misionaris. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan vital pada pagi hari ini. Engkau memanggil kami agar menjadi bangsa Israel rohani, menyatakan hukum-Mu kepada banyak orang, dan menyatakan Allah yang benar kepada dunia. Oleh karenanya, bila mana undang-undang hari Minggu ditegakkan, bagian kami adalah semakin giat mengabarkan, sebab kami bersuka cita sebab Yesus datang segera, dan semakin banyak jiwa yang boleh bertobat kembali kepadanya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan tinggal dalam Yesus, kami dapat menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, dan biarlah banyak jiwa boleh bertobat kembali kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.